Dalam diam, ada suara yang tak bisa didengar telinga. Dan dalam perjalanan sunyi, terkadang jiwa menemukan gema terdalamnya. Kisah ini bukan sekedar tentang menempuh jarak dari Phoenix ke Sedona. Ini adalah perjalanan menyusuri warna merah yang tak hanya membalut batu, tetapi juga meresap ke dalam jiwa. Menyelinap dalam ruang-ruang yang mungkin selama ini tak kita sempatkan untuk didengarkan. Pukul 9 pagi. Di bawah langit yang belum sepenuhnya terbuka, Phoenix melepas kami dengan sinar surya yang pelan-pelan naik dari cakrawala. Kota yang hiruk kini ditinggalkan untuk sejenak mencari hening. Mobil melaju melewati padang kering khas Arizona, tapi jiwa kami justru basah oleh harap. Pelan, tapi pasti menyusuri jalan yang seolah tak memiliki ujung. Seperti panggilan yang datang bukan dari luar, tapi dari dalam diri. Hari ini aku menuju Sedona. Sebuah kota kecil yang tak bersuara keras, tapi sering disebut sebagai tempat yang menggetarkan jiwa. Bukan hanya karena landscape-nya, tapi karena energi diam-diam yang katanya bisa menyembuhkan. Sedona, tanah merah yang tak sekedar memikat mata, tapi juga membangunkan hati yang lama tertidur. Arizona pada dasarnya adalah puisi gurun yang dilukis waktu. Tapi Sedona, ia seperti bait tersembunyi yang hanya bisa terbaca oleh mereka yang berani berjalan perlahan. Tidak banyak yang kami bicarakan. Kadang keheningan lebih menyembuhkan dibanding 1000 kata. Dan dalam perjalanan ini, kami belajar membiarkan alam berbicara lebih dulu. Aku tak tahu pasti apa yang akan kutemui, tapi aku ingin mencari tahu. Apakah keindahan benar bisa menenangkan? Apakah diam bisa menyapa lebih dalam dari kata-kata? Semakin jauh meninggalkan Phoenix, warna bumi berubah. Dari gurun kuning pucat menjadi merah terang. Pohon-pohon mesquite mulai jarang, digantikan batu-batu yang menjulang diam seperti penjaga yang tak pernah tidur. Ketika warna merah mulai menyapa di kejauhan, kami tahu Sedona semakin dekat. Beberapa mil kemudian, kami sampai di Red Rock. Batu-batu raksasa berwarna merah menyala. Tak seperti gunung yang menjulang angkuh, Red Rock berdiri dengan tenang, tapi penuh wibawa. Red Rock bukan sekedar batu, tapi monumen waktu. Ia tidak dibangun, ia tumbuh, terbentuk dari lapisan pasir kuno yang mengeras selama 300 juta tahun. Warna merahnya berasal dari kandungan besi yang teroksidasi. Sebuah proses alami yang menjadikan tanah Arizona sebagai kanvas kehidupan yang abadi. Dan setiap goresan di permukaannya adalah kalimat dari sejarah yang tak bisa dilafalkan manusia. Di sini aku berdiam diri, mendengar angin, mencium aroma tanah hangat, dan membiarkan jantungku berdetak mengikuti irama bumi. Dari Red Rock, aku mengerti bahwa ada bentuk kebesaran yang justru lahir dari keheningan. Di hadapan Red Rock, aku merasa kecil, tapi bukan tidak berarti. Aku merasa menjadi bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar dari diriku sendiri. Red Rock, seperti lukisan agung yang diciptakan dengan penuh emosi, berdiri tegar. Bukit-bukit cadas yang warnanya berubah seiring waktu dari merah tua
jingga hingga keemasan, menjadi saksi bisu tentang waktu dan keteguhan. Kami berjalan pelan, tak ada yang dikejar, tak ada yang dipaksakan. Di antara gemuruh angin dan desir debu yang terbang rendah, terdengar bisikan bahwa hidup pun sejatinya seperti ini, sunyi namun penuh makna. Perjalanan berlanjut. Beberapa mil dari Red Rock, kami berbelok ke jalur tanah menuju Crescent Moon Recreation Area, tempat di mana Sungai Oak mengalir tenang, memantulkan langit yang bening. Kami berhenti di sini, tidak hanya untuk beristirahat, tapi untuk mengingat bahwa dalam setiap perjalanan, jeda juga bagian dari maju. Di antara pohon-pohon besar dan bayangan yang jatuh di permukaan air, kami menggelar makan siang sederhana. Tapi rasanya seperti pesta, karena makanan yang dimakan dalam syukur selalu terasa lebih nikmat dari jamuan termewah sekalipun. Tak ada kafe mewah di sini, tak ada kursi empuk atau musik latar. Tapi ini mungkin makan siang paling damai yang pernah aku nikmati. Karena bukan apa yang kita makan yang memberi makna, tapi dengan siapa dan di mana kita menikmatinya. Tempat ini jauh lebih sepi, lebih rindang, lebih menyentuh. Sungai Oak mengalir pelan di sisi padang terbuka. Suara gemericik air seperti puisi kuno yang dibisikkan oleh bumi kepada mereka yang mau duduk dan mendengarkan. Tahukah kamu, Sungai Oak ini mengalir lebih dari 80 mil, melewati hutan dan ngarai, menjadi rumah bagi rusa, elang, dan ratusan spesies burung. Crescent Moon sering disebut sebagai salah satu tempat terbaik untuk melihat refleksi Katedral Rock di permukaan air. Dan hari itu aku melihatnya. Bayangan sempurna dari batu agung yang berdiri di kejauhan. Dan saat Oak Creek mulai memantulkan bayangan Katedral Rock, aku tahu inilah saat yang tepat untuk melangkah lebih jauh. Setelah makan, kami menapaki jalur kecil menuju Katedral Rock. Bukan jalur resmi, tapi cukup jelas. Tanah merah, akar-akar pohon, dan batu licin jadi teman perjalanan. Lalu kami mulai mendaki. Katedral Rock adalah salah satu formasi batuan paling terkenal di Sedona. Namanya diambil dari bentuknya, yang menyerupai menara-menara katedral tua di Eropa. Namun bagiku, ini bukan katedral manusia. Ini adalah katedral bumi. Tempat sakral tanpa dinding, tanpa atap, di mana langit menjadi jubah dan batu menjadi kitabnya. Bagiku, ini adalah altar alam di mana jiwa bisa berdoa tanpa kata-kata. Jalur yang kami lalui dari Crescent Moon ini bukan yang tercepat, tapi justru itu yang membuatnya berkesan. Tidak ada janji untuk sampai puncak, dan memang itu bukan tujuan kami. Karena hidup bukan soal seberapa cepat kamu sampai, tapi seberapa dalam kamu memahami setiap langkah. Dan kami percaya bahwa dalam hidup, tidak semua harus diraih sampai puncak. Aku mulai mendaki. Tidak gegas, tidak juga santai. Hanya berjalan, mengikuti nafas. Sampai di tengah pendakian, aku berhenti. Namun hatiku sudah merasa cukup. Kadang berhenti di tengah pun adalah bentuk kemenangan. Karena keberanian untuk berhenti adalah tanda kita mendengarkan tubuh, memahami hati, dan menghormati batas. Dari titik di mana aku berhenti, aku melihat jauh ke selatan. Dan di antara batu dan langit, muncul siluet Chapel of the Holy Cross, atau dikenal sebagai Chapel on the Rock,
gereja kecil yang seolah tumbuh dari batu. Dibangun oleh seorang arsitek perempuan bernama Margaret Brunswick Stout yang percaya bahwa iman tidak harus tinggi, cukup kokoh dan menyatu dengan alam. Ia terinspirasi oleh lukisan salib di katedral besar. Couple ini berdiri sejak tahun 1956 dan tetap berdiri tanpa mengganggu keagungan landscape Sedona, menjadi ikon spiritual yang bukan menonjol, tapi menyatu. Ia tidak mendominasi alam, tapi ia berbisik bersama alam. Dari kejauhan, bangunan ini seperti doa yang menyusup pelan ke dalam batu. Chapel on the Rock, kecil di antara batu-batu raksasa, tapi kokoh. Ia berdiri di tempat yang tak biasa, mengajarkan bahwa kekuatan kadang datang dari keberanian untuk berbeda. Dan aku mengaguminya dari jauh. Dan justru karena jarak itu, aku bisa melihatnya secara utuh. Di bawah bayang Cathedral Rock, aku berdiam. Bukan karena lelah, tapi karena penuh. Aku duduk di batu itu cukup lama. Tak ada yang mendesak. Langit mulai berubah, warna jingga mulai menjalar perlahan dari barat. Dari sini, aku merasa Sedona bukan lagi tempat yang dikunjungi, tapi tempat yang didengarkan. Banyak yang datang ke sini karena percaya Sedona memiliki titik energi bernama vortex, tempat di mana bumi menghembuskan nafas penyembuhan. Vortex bukanlah pusaran angin, tapi pusaran energi. Titik di mana medan magnet bumi dipercaya lebih kuat. Banyak yang datang ke sini untuk meditasi, menyembuhkan diri, atau sekedar merasakan getaran alam yang berbeda. Beberapa merasa ringan, beberapa menangis tanpa sebab. Aku sendiri tak bisa memastikan, tapi aku tahu ada yang berubah dalam diriku hari itu. Apapun itu, nyatanya vortex tetap menjadi daya tarik. Karena di sana, bumi seperti sedang berbicara lebih dekat kepada jiwa. Pada intinya, setiap perjalanan menyisakan sesuatu. Dan perjalanan ini menyisakan rasa cukup. Cukup bukan karena kami telah menjelajah segalanya, tapi karena kami bersedia untuk tidak menuntaskan semuanya. Kami memilih untuk merasa, bukan hanya menyelesaikan. Dan itu sudah lebih dari cukup. Langit mulai berubah warna. Matahari merunduk di balik tebing. Aku kembali ke mobil. Menatap sekali lagi ke arah Cathedral Rock yang kini tampak seperti bayangan memerah di balik pepohonan. Kaki sedikit berdebu, tapi hati sedikit lebih ringan. Perjalanan belum selesai, tapi untuk hari ini kami ingin menyimpan Sedona di dalam hati sebagai ruang kecil yang akan kami datangi saat dunia terasa bising. Ya, perjalanan belum selesai. Sedona masih menyimpan rahasia. Devil's Bridge, Bell Rock, Palatka Ruins. Aku belum sempat mengunjungi semuanya, tapi justru itu yang membuatku ingin kembali. Aku melaju ke utara, menuju Flagstaff. Dalam gelap yang pelan, aku tak merasa kehilangan. Justru merasa lebih utuh. Karena kadang yang kita cari bukan tempat yang baru, tapi cara baru untuk melihat diri kita sendiri. Sedona mengajarkanku banyak hal. Bahwa keindahan paling murni bukan yang ditunjukkan, tapi yang dirasakan. Bahwa kekuatan bukan soal mencapai puncak, tapi tentang menerima bahwa cukup itu juga indah. Bahwa tidak semua puncak harus didaki. Kadang cukup dipandang dari kejauhan untuk bisa mengerti bahwa hidup tidak selalu soal pencapaian, tapi soal rasa syukur
dan keberanian untuk berhenti. Dan bahwa perjalanan terbaik adalah perjalanan yang membawa kita pulang. Bukan ke rumah, tapi ke dalam diri. Sedona, terima kasih. Karena tak hanya menyambutku sebagai tamu, tapi memelukku seperti pulang. Sampai jumpa lagi, Sedona. Suatu hari aku akan kembali. Bukan sebagai pelancong, tapi sebagai teman lama yang rindu untuk duduk bersamamu dalam diam. Sampai jumpa di cerita negeri seberang berikutnya. Cerita negeri seberang, tempat di mana perjalanan luar menemukan makna di dalam.